kita akan memasuki sesi debat dengan topik upah minimum harus disesuaikan dengan standar hidup layak, bukan sekedar kebutuhan standar. Di berbagai belahan dunia, dari pabrik garmen di Bangladesh hingga kantor modern di Inggris, pertanyaan tentang nilai sebuah kehidupan layak bagi pekerja menjadi semakin mendesak. Upah minimum yang selama ini hanya didasarkan pada kebutuhan bertahan hidup tidak lagi relevan dalam konteks biaya hidup yang terus meningkat dan tuntutan kesejahteraan modern. Negara maju mulai beralih ke model living wage, sementara banyak negara berkembang masa bergulat dengan resiko ekonomi jika upah dinaikkan terlalu tinggi. Dalam ketegangan inilah kita mempertanyakan apakah upah minimum harus disesuaikan dengan standar hidup layak, bukan sekadar kebutuhan dasar. Baik, debat ini akan mempertemukan dua tim, yaitu tim pro dengan Ada, Ruth dan Zulfa. Sebelah kiri saya ada tim kontra, Andrea, Eri, dan Maila. Tugas saya sebagai moderator adalah memandu jalannya debat agar tertib, jelas, dan seimbang. Sebelum kita memulai, berikut adalah aturan singkat debat hari ini, yaitu yang pertama, di setiap tim akan menyampaikan opening statement secara bergantian. Yang kedua, yaitu ada opening akan dilanjutkan dengan penyampaian argumen utama dari masing-masing tim. Yang ketiga, yaitu setelah itu kita akan masuk sesi rebuttal, di mana kedua tim dapat saling menanggapi argumen lawan. Yang terakhir, yaitu masing-masing tim akan memberikan kesimpulan akhir. Saya mohon setiap pembicara memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan menjaga etika berdebat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai debat hari ini. Pertama, saya persilakan tim pro untuk menyampaikan open statement-nya. Waktu dipersilakan. Terima kasih, moderator. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Putri. Di sini saya akan memaparkan opening statement dari kelompok kami atau kelompok pro. Dalam era ekonomi global yang semakin kompleks, standar hidup layak bukan lagi idealisme, tetapi kebutuhan struktural. Inggris, Selandia Baru, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat telah mengadopsi pendekatan living wage karena menyadari bahwa upah berbasis kebutuhan dasar tidak lagi cukup. Data OECD atau Organization of Economic Cooperation Development pada tahun 2015 sampai tahun 2021 menunjukkan bahwa setelah Jerman menaikkan upah minimum nasionalnya, tingkat working poor terus signifikan dan daya beli rumah tangga meningkat. Studi dari Australia Bureau of Statistics pada tahun 2020 mencatat bahwa kenaikan upah layak mendorong konsumsi domestik dan memperkuat sirkulasi ekonomi dalam negeri. Kami menegaskan upah layak bukan hanya pilihan moral, tetapi mekanisme ekonomi yang mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas pekerja, dan memperkuat pasar domestik. Jika negara maju membuktikan keberhasilan model ini, maka mengikuti standar global bukan berarti meniru, melainkan mengadaptasi untuk memastikan pekerja tidak hanya hidup, tetapi hidup bermartabat. Karena itu, kami berdiri teguh bahwa upah minimum harus disesuaikan dengan standar hidup layak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim pro. Selanjutnya, saya persilakan tim kontra untuk menyampaikan opening statement. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Maila Faiza. Di sini saya akan memaparkan opening statement dari tim kami, tim kontra. Pihak pro benar bahwa beberapa negara berhasil menerapkan living wage, namun konteks ekonomi global tidak seragam. Kebijakan yang berhasil di Inggris atau Australia tidak otomatis dapat diterapkan di negara berkembang. Studi Bank Dunia tahun 2018 sampai 2023 menunjukkan bahwa kenaikan upah yang tidak sejalan dengan produktivitas membuat industri padat karya pindah ke negara yang berbiaya lebih rendah, asalkan biaya tenaga kerja menyumbang lebih dari 40% total biaya produksi. Fenomena ini terlihat ketika Tiongkok mengalami relokasi pabrik besar-besaran ke Vietnam, Myanmar, dan juga Bangladesh. Di Amerika Serikat, laporan National Restaurant Association tahun 2022 mencatat bahwa lebih dari 16% restoran kecil tutup dalam 2 tahun terakhir. Sebagian besar karena beban tenaga kerja setelah kenaikan upah di beberapa negara bagian. Ini bukti bahwa bahkan negara maju pun tidak kebal terhadap resiko kenaikan upah yang terlalu cepat. Kami menegaskan upah layak tidak dapat diberlakukan tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi, struktur industri, dan juga kemampuan UMKM. Memaksakan standar tinggi justru berpotensi memicu inflasi, menekankan sektor padat karya, dan menghilangkan jutaan lapangan kerja. Karena itu, kami menolak mosi ini dan menilai bahwa upah minimum harus disesuaikan secara bertahap sesuai kemampuan ekonomi nasional, bukan standar hidup layak yang belum tentu realistis. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua tim. Sekarang kita masuk ke sesi argumen utama. Tim pro dipersilakan menyampaikan argumen kalian. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, saya Nada Mania Hermansyah, kami dari tim pro akan membacakan beberapa argumentasi utama dari tim kami. Yang pertama, hidup bekerja jadi lebih layak, di mana kalau upah naik jadi upah layak, pekerja bisa memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus berhutang atau kerja lembur terus-menerus. Negara seperti Kanada dan Australia pun sudah menerapkan standar upah layak di beberapa kotanya, dan hasilnya pekerja jauh lebih stabil hidupnya. Yang kedua, membuat produktivitas naik. Pekerja yang tidak stres soal kebutuhan harian cenderung lebih fokus dan lebih loyal.
Perusahaan di negara maju pun mengakui bahwa upah yang tinggi membuat turnover menurun, membuat biaya rekrutmen murah, dan produktivitas naik. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan, di mana di negara seperti Amerika Serikat dan juga antara yang lain, banyak jurang antara yang kaya dan yang miskin sangat melebar. Upah yang layak bisa jadi alat untuk menutup sedikit yang jurang tersebut, supaya ekonomi lebih merata. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan daya beli, di mana dengan upah yang lebih besar, orang akan sering lebih belanja. Ini menggerakkan ekonomi lokal seperti toko buka, usaha kecil berjalan, dan uang berputar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang giliran tim kontra, kalian menyampaikan argumen. Oke, baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Riasa dari tim kontra akan memaparkan argumentasi dari tim kami. Yang pertama, risiko usaha kecil bangkrut. Tidak semua perusahaan mampu bayar upah layak. Di US banyak usaha kecil seperti restoran kecil atau toko kelontong yang kesulitan saat upah naik. Akibatnya, sebagian tutup atau mengurangi jam kerja. Yang kedua, bisa memicu pengangguran. Kalau upah terlalu tinggi, perusahaan bisa mengurangi tenaga kerja dan mengganti dengan mesin atau otomatisasi. Ini sudah terjadi di berbagai negara yang upahnya naik terlalu cepat. Yang ketiga, harga barang bisa naik. Kalau biaya tenaga kerja naik, perusahaan bisa menaikkan harga produk. Akhirnya, pekerja yang tadinya senang dapat upah tinggi, ujung-ujungnya tetap merasa harga makin mahal. Yang keempat, tidak cocok bisa meratakan. Biaya hidup di Indonesia, US, Kanada, dan Australia beda jauh, bahkan dalam satu negara pun berbeda. Misalnya di Jakarta lebih mahal dari daerah Jawa lainnya. Jadi menetapkan angka upah layak universal itu sulit, bisa tidak sesuai realitas daerah. Yang kelima, upah bukan satu-satunya solusi. Masalah pekerjaan bukan soal cuma gaji. Tanpa perbaikan jaminan kesehatan, keamanan kerja, dan jam kerja yang manusiawi, kenaikan upah saja tidak cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim. Sekarang kita masuk ke sesi rebuttal, di mana setiap tim dapat memberikan tanggapan dan bantahan terhadap argumen lawan. Tim pro dipersilakan memberikan rebuttal kalian. Waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita tidak bisa menutup mata bahwa dunia bergerak menuju konsep living wage. Australia, Kanada, dan juga Jerman sudah membuktikan bahwa ketika pekerja menerima upah yang layak, produktivitas meningkat, angka working poor turun, dan konsumsi domestik menguat. Indonesia yang 60% ekonominya bergantung pada konsumsi justru paling membutuhkan dorongan ini. Kalau upah hanya berdasarkan kebutuhan dasar, pekerja hanya bertahan hidup, bukan berkembang. Masalahnya, Indonesia tidak berada pada posisi ekonomi seperti Australia atau Jerman. Mereka punya produktivitas tinggi dan jaminan sosial kuat. Indonesia memiliki 24 juta UMKM yang bahkan menggaji sesuai UMR saja berat. Jika dipaksa ke living wage, bisa terjadi gelombang PHK dan relokasi industri ke Vietnam atau Bangladesh, negara yang memang mempertahankan upah murah demi menarik investor. Relokasi tidak semata karena upah. Vietnam menarik investor bukan hanya karena murah, tapi karena logistik yang efisien, perizinan yang cepat, dan juga stabilitas politik. Justru dengan mempertahankan upah yang rendah membuat Indonesia terjebak seperti di Bangladesh. Besar diekspor, tetapi buruhnya tetap miskin. Indonesia harus bergerak ke arah middle income country, bukan stuck sebagai negara tenaga kerja murah. Kita bukan menolak peningkatan kesejahteraan, tapi waktunya harus realistis. Kalau diabaikan terlalu cepat tanpa perbaikan industri, UMKM bisa tumbang duluan. Bahkan Amerika pun mengalami ribuan restoran kecil tutup setelah kenaikan upah di beberapa negara bagian. Kita perlu fondasi kuat dulu sebelum mengejar standar negara maju. Justru dengan upah yang layak, roda ekonomi daerah bergerak lebih cepat. Kanada berhasil menaikkan konsumsi domestik secara signifikan setelah menaikkan minimum wage pada 2018. Kalau Indonesia ingin memperkuat ekonomi lokal dari pasar tradisional sampai sektor kuliner, daya beli rakyat harus dinaikkan dulu. Efek konsumsi Kanada tidak bisa disamakan dengan Indonesia. Mereka punya pendapatan per kapita 50.000 USD, sementara Indonesia sekitar 4.500 USD. Dengan kondisi ini, kenaikan kecil saja bisa sangat membebani usaha kecil, terutama di daerah dengan ekonomi lemah seperti NTT, Kalimantan Timur, pedalaman, atau daerah yang basisnya industri minim. Makanya, living wage itu bukan satu angka nasional. Kita bisa meniru sistem zonasi Amerika atau Australia. Setiap kota punya standar berbeda. Jakarta tidak bisa disamakan dengan Kupang. Interupsi. Tidak, terima kasih. Yang kami minta bukan angka besar, tapi metode baru yang menghitung martabat hidup, bukan secara bertahan hidup. Interupsi. Silakan
Silakan saudariku. Tapi zonasi juga memicu lompatan upah yang sulit diprediksi usaha kecil. Diatasi dengan dengan formula bertahap berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sistem zonasi pun tetap punya risiko. Di Jawa Barat saja, perbedaan UMR antar kota membuat perusahaan memilih pindah ke daerah upah rendah, memukul daerah upah tinggi. Jika ditambah standar layak hidup, kesenjangan antar wilayah bisa makin besar. Upah layak itu juga soal insentif produktivitas, di mana pekerja dihargai cenderung lebih loyal dan disiplin. Penelitian ILO di Eropa dan di Kanada juga menunjukkan korelasi yang kuat antara upah layak dan produktivitas. Indonesia yang menghadapi turnover tinggi di sektor manufaktur justru butuh stabilitas tenaga kerja ini. Produktivitas tidak akan naik kalau output industri stagnan. Betul hal tersebut, tapi upah layak memberi efek psikologis yang sudah terbukti menaikkan komitmen kerja, sehingga output pun bisa terdorong. Produktivitas tidak bisa hanya mengandalkan upah. Jepang dan Korea Selatan meningkatkan produktivitas melalui teknologi dan investasi, bukan menaikkan upah lebih dulu. Indonesia beresiko seperti beberapa kota di Amerika, di mana kenaikan upah mendorong percepatan otomasi yang menyebabkan pekerja diganti mesin. Otomasi memang datang, tetapi kita tidak dapat bersembunyi dari modernisasi. Kanada dan Australia justru memadukan otomasi, upah layak, pelatihan vokal, sehingga pekerja pun naik kelas. Indonesia terlalu lama tertahan di level tenaga kerja murah, sehingga keterampilan buruh sulit naik. Dengan upah layak, pekerja bisa berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan mereka sendiri. Tanpa dukungan pendidikan vokasi yang kuat, kenaikan upah saja tidak cukup, bahkan bisa berbalik menyebabkan PHK besar. Sebelumnya kenaikan upah, industri dan pendidikan harus siap dulu. Kita tidak boleh membebani perusahaan tanpa mempersiapkan pekerjaan untuk naik kelas. Pada akhirnya, ini soal martabat manusia. Negara seperti Jerman pun menerapkan upah layak bukan hanya karena ekonomi yang kuat, tetapi juga karena mereka percaya pekerja tidak boleh miskin meski mereka sudah bekerja penuh waktu. Di Indonesia, jutaan pekerja retail, V&B, dan juga pabrik masih termasuk golongan working poor. Sistem upah berbasis kebutuhan dasar jelas gagal mengangkat mereka dari kemiskinan. Tapi solusi tidak harus menaikkan upah. Amerika memberi subsidi perumahan, transportasi, net income tax credit bagi keluarga miskin, dan bantuan medis. Indonesia bisa memperkuat subsidi, transportasi, rumah susun pekerja, dan pendidikan tanpa mengubah struktur upah. Subsidi bagus, tetapi itu membagi negara. Jika pekerja mendapatkan upah layak, mereka tidak perlu bergantung pada dana bansos. Negara bisa mengalihkan anggaran ke pendidikan dan kesehatan. Interupsi. Maaf. Dengan upah layak, kita memperkuat kelas menengah yang menjadi motor ekonomi jangka panjang. Interupsi. Silakan, Assalamualaikum. Subsidi tetap diperlukan karena tidak semua sektor sanggup membayar upah yang layak. Makanya, desainnya pun bertahap dan sektoral, bukan langsung memukul seluruh industri. Namun kondisi fiskal Indonesia tidak sekuat Kanada atau Australia. Untuk menopang transisi cepat, kenaikan upah harus gradual dan berbasis produktivitas. Kita perlu memastikan ekonomi siap sebelum mewajibkan standar hidup layak secara nasional. Instruksi. Waktu habis. Baik, sekarang kita akan memasuki pada bagian akhir debat. Tim Pro dipersilakan menyampaikan kesimpulan akhir. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Tania. Saya perwakilan dari Tim Pro ingin memaparkan tentang kesimpulan kami. Pada akhirnya, dunia telah bergerak menuju standar hidup yang lebih layak bagi pekerja. Banyak negara mulai dari Kanada, Australia, hingga sebagian wilayah Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa memberikan upah yang memadai bukan hanya soal moral, tapi juga strategi ekonomi. Ketika pekerja menerima upah layak, mereka bisa hidup stabil, daya beli meningkat, dan ekonomi ikut tumbuh. Upah minimum yang hanya didasarkan pada kebutuhan bertahan hidup sudah tidak relevan dengan kondisi global saat ini. Karena itu, kami meyakini bahwa menyesuaikan upah minimum dengan standar hidup layak adalah langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, produktif, dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih untuk tim Pro. Sekarang giliran tim kontra, dipersilakan menyampaikan kesimpulan akhir kalian. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andres Kartaji, perwakilan dari tim kontra. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari tim kami. Meski upah yang layak terdengar ideal, penerapannya tidak bisa disamaratakan. Kondisi ekonomi setiap negara berbeda-beda, bahkan antar daerah dalam negara yang sama pun tidak sama. Banyak negara berkembang masih memiliki industri padat karya yang sangat sensitif terhadap kenaikan upah. Jika standar upah terlalu tinggi dan tidak realistis, usaha kecil bisa tutup, pengangguran bertambah, dan harga barang naik. Contohnya, negara maju tidak bisa langsung diterapkan di negara lain tanpa menimbang kapasitas ekonomi. Karena itu, kami memandang bahwa kebijakan upah minimum harus tetap berbasis kemampuan nasional.
kondisi industri, dan keberlanjutan usaha yang bukan semata mengikuti tren global. Sebelum mengakhiri debat hari ini, kesimpulan akan dibacakan oleh Saudari Berni. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Fitri Karmelia Firman. Saya akan menjelaskan komunikasi secara global. Pada akhirnya, soal upah ini bukan cuma urusan angka di slip gaji, tapi tentang bagaimana kita memandang manusia. Apakah kerja penuh waktu cukup hanya untuk hidup pas-pasan, atau seharusnya bisa membuat orang hidup dengan layak? Dunia sudah menunjukkan berbagai contoh baik dan buruknya. Maka seharusnya kita sebagai masyarakat sebaiknya dapat memilih mana yang buruk dan mana yang baik. Jika menurut kita upah yang kita dapat terlalu kecil, maka sebaiknya kita mengatur pengeluaran kita juga. Jadilah warga yang bijak atas segala apa yang kita dapat. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.